Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi anak-anak pada mata pelajaran kimia kelas 11 MIPA. Ya, kita akan belajar tentang indikator asam basa. Tujuan pembelajaran materi ini: 1. Membedakan indikator asam basa. Yang kedua, menentukan indikator alami. Yang ketiga, mengimplementasikan indikator untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kalian akan belajar bagaimana mengimplementasikan, bagaimana menentukan salah satu indikator. Macam-macam indikator yang akan kita pelajari yaitu lakmus, seperti kita kenal, lakmus merah dan lakmus biru. Kemudian indikator universal, indikator alami, dan indikator larutan. Lakmus sudah kalian pelajari, begitu juga untuk indikator universal. Di sini Ibu akan membahas indikator alami, di mana indikator alami sangat bermanfaat bagi kehidupan yang bisa diperoleh di rumah kalian. Indikator alami akan kita pelajari secara praktek yang bisa dilakukan di rumah dengan bahan-bahan yang ada di dapur. Begitu juga untuk alat ujinya atau bahan ujinya juga bisa kalian peroleh di rumah. Nah, bagaimana menentukan indikator alami? Maka kalian bisa melakukan percobaan dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Siapkan di rumah bahan: 1 buah naga, 2 bayam ya, bayam untuk sayur. Kemudian 3 kunyit, 4 alat ujinya yaitu juga sebagai asam. Dan kelima itu kamu bisa menggunakan sabun. Sabun bertindak sebagai basa. Selain itu kalian juga bisa menggunakan bahan-bahan yang lain seperti bunga sepatu ya, bisa kamu peroleh di rumah, atau kol ungu. Jadi bahan-bahan itu semua bisa kalian sediakan di rumah. Langkah-langkah percobaan itu: yang pertama, buatlah ekstrak dari bahan alami yang telah kamu sediakan, yaitu buah naga. Kamu ambil airnya, bayam kamu tumbuk ya, ekstraknya kamu ambil. Jadi airnya adalah sebuah namanya ekstrak. Begitu juga untuk wortel, kalian juga bisa mengambil ekstraknya. Setelah itu, dari air buah naga masukkan ke dalam 3 buah wadah. Wadah pertama kamu isi ekstrak buah naga saja. Wadah kedua diisi ekstrak buah naga ditambah cuka. Wadah ketiga berisi ekstrak buah naga ditambah dengan basa. Terus kamu amati perubahannya. Selanjutnya ekstrak daun bayam. Begitu juga dengan wadah pertama adalah asli ekstrak bayam. Yang kedua, wadah kedua ekstrak bayam, dan juga wadah ketiga ekstrak bayam dengan basa. Begitu juga untuk yang selanjutnya. Nah, sekarang kamu perhatikan data pengamatan yang sudah kamu buat. Jadi pastikan datanya kamu perhatikan perubahan warna yang terjadi. Setelah itu data pengamatan letakkan dalam tabel pengamatan. Sekarang kita akan membaca tabel ya, memasukkan data ke dalam tabel. Bayam warna aslinya hijau, ternyata ditetesi dengan asam tidak mengalami perubahan warna. Ditetesi dengan basa di wadah ketiga juga tidak mengalami perubahan warna, maka datanya kamu strip. Kemudian buah naga warna aslinya ungu, ditetesi dengan juga sebagai asam, dia berubah menjadi ungu tua.
ditetesi dengan basah, kita gunakan deterjen, dia berubah menjadi jingga. Jadi ada perubahan warna. Kemudian kunyit, warna aslinya adalah kuning. Ketika ditetesi dengan asam warnanya menjadi kuning muda. Nah, ketika ditetesi dengan basah ternyata warnanya menjadi oranye. Jadi kunyit mengalami perubahan warna. Dari ketiga macam bahan alami ini, kita dapat mengambil penyimpulan. Ternyata bayam itu tidak mengalami perubahan, maka bayam bukan indikator, tidak dapat dijadikan indikator. Kemudian buah naga mengalami perubahan. Jadi buah naga dapat dikatakan bisa dijadikan indikator. Kunyit juga mengalami perubahan. Jadi kunyit juga bisa dijadikan indikator. Jadi kesimpulan percobaan ini adalah bahan alami yang bisa dijadikan indikator alami yaitu buah naga dan kunyit. Nah, sekarang waktunya kita mengimplementasikan pada kehidupan sehari. Ujilah pH hujan dan air sumur yang ada di rumah kalian untuk memaknai pendidikan dalam kehidupan ini. Demikianlah anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di materi yang berbeda.